Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Bibes Wetan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pengimbasan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Anastasia Kardina Alfi Kurniawati, Sarjana Pendidikan. Izinkanlah saya pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat pengimbasan budaya positif, yang kelima penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Guru yang terhormat, agar acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Indonesia
Mohon duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu Guru yang telah menyempatkan diri untuk mengikuti pembebasan budaya positif ini. Tidak lupa, marilah kita juga selalu mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah dari Beliau kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan tugas di sekolah ini. Adapun kegiatan pada siang hari ini yaitu pengimbasan budaya positif yang merupakan bagian dari program kegiatan sebagai calon guru penggerak, yaitu Ibu Dina Karina Alfi SPD SD, yang pada kesempatan ini sudah mengikuti program calon guru penggerak angkatan ke-7. Sebagai pengimbasan budaya sosial ini, mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya, walaupun sebenarnya secara garis besar kita sudah melaksanakan. Adapun budaya positif ini salah satunya adalah pembiasaan atau kebiasaan anak yang berperilaku positif. Ya, insya Allah nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Dina. Untuk itu saya tidak perlu panjang lebar, yang perlu saya sampaikan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada Bu Dina, juga rekan-rekan semuanya. Semoga kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk acara yang keempat, inilah acara yang kita tunggu-tunggu, penyajian materi pengimbasan budaya positif oleh beliau Ibu Anastasia Kartina Alfi Kurniawati. Kepada Ibu Anastasia Kartina Alfi Kurniawati kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, terhadap rekan-rekan semuanya. Saya di sini ingin menyampaikan pembebasan budaya positif sebagai salah satu pelaksanaan saya sebagai calon guru penggerak, dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kemajuan SD Negeri Wibis Wetan. Saya sambil juga. Sebelum kita mulai ini, saya ingin bertanya dulu. Ada kertas diberi berkat. Kertasnya kuat, dalamnya hangat. Selamat aktivitas wahai sahabat, semoga kita tetap semangat. Cakepnya mana? TV rusak jangan dipukul. Nanti dia bisa mati. Karena semua sudah berkumpul, maka saya akan mulai berpresentasi. Next. Materi pengimbasan hari ini yaitu budaya positif, yang insya Allah sudah kita terapkan, sudah kita lakukan untuk anak-anak didik kita di SD Negeri Wibis Wetan ini.
Dan semoga materi ini nanti sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk kemajuan sekolah kita. Sebelum fokus ke budaya positif, saya di sini dalam modul 1 itu ada beberapa materi. Yang pertama yaitu modul 1.1 yaitu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak. Dan yang keempat modul 1.4 yaitu budaya positif. Kesemuanya itu saling berkaitan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Pada materi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di sini trilogi pendidikan semboyan KHD yang sudah kita kenal yaitu Ing Arso Setiwado, Ing Madya Mangunkaso, dan Tuguri Handayani. Filosofi yang selanjutnya yaitu pendidikan adalah menuntun. Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Filosofi yang selanjutnya, pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Filosofi yang keempat, guru ibarat petani. Di sini sekolah ibarat lahan atau tanah dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan cara merawatnya. Pada modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pengajaran yang berpusat pada murid. Nilai-nilai guru penggerak yang pertama mandiri, jadi kita harus mandiri sebagai seorang guru. Kemudian reflektif, yang ketiga inovatif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak, yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, keempat mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak, dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkannya menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan kerja. Di sini tahapan kerja itu ada 5. Yang pertama buat pertanyaan, yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, keempat jabarkan rencana, dan yang kelima atur eksekusi. Modul yang keempat 1.4 yaitu tentang budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan kerja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada
pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Keempat itu ada pada modul 1 yang terdapat 4 modul bagian. Kemudian, menurut KHD, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai sebuah budaya positif perlu adanya perubahan paradigma atau cara pandang. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid-muridnya. Di sini ada sebuah kegiatan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda itu. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda, yaitu B, adalah mencoba dengan segala cara untuk membujuk kepalan tangan Anda agar terbuka. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan cobalah buka di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B, bandingkan jawaban Anda. Apakah berbeda atau sama? Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Saya minta teman-teman untuk berpasangan untuk mencoba lakukan kegiatan cobalah buka. Monggo. Ayo Mas Rizky, Mas Alam, teman-teman yang lain, Bu Rizky, Mbak Abi, dan teman-teman yang lain bisa juga mencoba.
Itu mau sekarang apa nanti? Gantian aja. Oke, teman-teman yang lain bisa perhatikan. Bu, itu yang dipegang apa ya? Sesuatu yang sangat Boleh saya minta? Oh, boleh itu. Kita tak kayak duit. ini sangat rahasia. Saya kamu tambah. Piro mbak jaluknya? Saja aku pengen banget buka kulit. Ya, bisa bergantian untuk meraihnya yang itu kan itu. Ya, bisa bergantian. Makanya kan yang A siapa, yang B siapa? Ya, oke. Masalah ini bisa menajamkan yang dulu. Kandang kiri, atau kandang kanan, atau yang ada di balik tirai 2. Sudah. ya. Terima kasih. Bisa bergantian yang B yang digoda gantian. Ya. Aku dewi butuh ini. Aku mudeng sing njero apa? Nanti berharga banget buat aku. Yang itu orang tak colok ini. Aku tak ganti. Oh, tidak bisa. Saya tak ganti, Mbak. Oh, iso. Sama aku kan butuh, Mbak. Aku nggak bisa kabeh, aku tak kayak kabeh. Tenang iki, Mbak, ora oleh, Mbak. Orang itu ibu. Untung sangat. Orang itu. Orang itu pas aja lagi. Aku iya yo. Orang iso. Iki wae golekane angel kok. Aku tidak Pikir terus detek wae. siji loro ora. Tetep ora, Mbak. Ora. Tetep tak mesake aku to, Mbak. Aku ora wani mulai, Mbak. yo ngaku kok tak terene. Mboten ngono ternyata, Bu. Kuat sekali kesediaannya. Ya, ya. Pak Alam sama Pak Rizky. Gantian menggodanya. Mas, ini kamu tidak mau Apa ya mas? spesial. Kodam. Iya. Nah, aku boleh mas. Wah, iya. Jo. Aku boleh jadi. Wah, jo. Mas kan ketik, ini bro. Iya. Ini ojo deh. Apa saya jadi? Aku udah mati. Ini semua sing spesial Aku sama ape? Omah cek hijau nih tau mangu. Oh iya ya. Bener ya mas? Lampung aja. Yo. Tapi kalau mungkin murah. Wah, tapi sih kayak mau spesial. Gue lanjut. Larang omahku. Aku lebih.
Oh, ya mau golek sing spesial lho. Iya. Omahku spesial ya, Mas. Omah ijo. Ning tamanmu adem tingkat loro. Wis ya. Lho piye? Green screen ya ya. Oh. Nek ojo lah. Iki lho iso bawa turu. Aku iso bawa turu. Ya, tapi iki sing KKI iso. Tak baca dulu. Lah piye? Cocok lah. Jangan. Wis nek niku Wes. saya rekan denganku, omahku sakit gue Loh, iki murup ya ta. Murup. omahku apa ya Mas? Cat hijau, ngarep buri jogo jero. Jangan entuk omah ora entuk kanca turu ya kudu ae. Nah piye? Ya piye sih? Nek ya nek malah kowe entuk kanca turu ora di omah ya arep turu tanah. Saya sakit waktu lah. Tapi aja lah. Sakit deh. Siji. Ya, deal. Wes Deal. deal ora. No deal? No deal. Oke. Ya, terima kasih untuk teman-teman. Dari dua hal tadi, yang pertama itu Pak Alam dan Pak Rizky, beliau saling menggoda, saling merayu dengan berbagai cara, tetapi apa yang terjadi? Tidak dibuka atau tidak diberi. Begitu juga dengan Bu Christine dan Bu Apri. Walaupun godaannya sangat hebat, tapi tetap tidak terbuka atau tidak diberikan. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tidak. Alasannya mengapa? Karena barang berharga. Ya, jangan sampai diminta malah. Nek lihat mah, tapi jangan sampai diminta. Pak Alam, mengapa tidak mau membukanya? Ya karena sesuatu yang kita dapat itu tidak bakal kita dapat kemudian hari lagi. Jadi apapun yang kita dapat di hari itu juga harus kita maksimalkan untuk menggunakan barang tersebut, atau ibaratnya menjadikan barang tersebut berguna bagi hidup kita. Kalau ibaratnya seumpama itu barang diberikan ke orang lain, nggak mungkin kita juga berikan ke orang lain lagi. Otomatis apapun barang yang diberikan ke orang lain harus kita gunakan sendiri. Jadi tetap saya pegang, tidak bakal saya berikan kepada orang lain. Hebat sekali pentingnya. Bu Christine, bagaimana? Mengapa tidak mau membukanya, tidak mau memberikannya? Ya hampir sama dengan Pak Alam sama Pak Rizky, bahwa sesuatu yang kita dapatkan dengan usaha kita dengan maksimal, kalau itu sudah kita dapatkan biasanya sulit untuk kita berikan kepada orang lain, karena kesempatan itu datang hanya satu kali. Jadi tidak mungkin akan saya berikan kepada orang lain walaupun itu teman dekat atau saudara atau bagaimana. Terima kasih Bu Apri. Mengapa tidak mau memberikan atau membukanya? Hampir sama juga dengan Mas Bapak dan Bu Christine tadi. Intinya saat kita diberikan suatu amanah atau kita mendapatkan sesuatu itu dengan hal yang penuh dengan usaha, tidak mungkinlah kita akan lepas begitu saja. Kita tahu prosesnya mendapatkannya itu, kita tahu usahanya itu sebagaimana mungkin, tetap kita harus menjaga itu. Terima kasih. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Diri kita sendiri. Next. Ya. Kita sendiri yang mengendalikan, kita sendiri yang mengontrol. Kita mau bersikap, kita mau berbuat apa? Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu bergantung pada diri kita, sesuai dengan kebutuhan dasar kita
Jadi kalau kita sudah mengendalikan, mengontrol apa yang sudah menjadi keinginan kita, kita akan berpegang teguh. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma, stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita mengharapkan semua orang itu punya pandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Seperti kita tadi, kita tetap mengepal itu memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Dalam modul 1.4 budaya positif, hal-hal yang perlu dipahami dalam pemahaman konsep budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Keenam, restitusi segitiga restitusi. Dalam budaya positif, tadi yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, beliau menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu adalah pendapat Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cetakan kelima tahun 2013 pada halaman 470. Ini dasar yang harus kita pahami dulu tentang pengertian disiplin. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri
tindakan dan mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan tanpa terperintah orang lain. Sedangkan disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan rasa percaya diri. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan pondasi kita berperilaku. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi yang ingin dicapai yaitu profil pelajar Pancasila, yang terdiri dari 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Bergotong royong. Dan keenam, kreatif. Dalam standar pendidikan nasional, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan, sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif, yang sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulianya dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pemengajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Ini contoh-contoh disiplin positif yang alhamdulillah sudah kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita. Berbaris di pagi hari, upacara, piket, terus pembiasaan. Itu contoh-contoh disiplin positif dari sekian banyak yang sudah kita terapkan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Restitusi bersifat untuk memperbaiki kesalahan, itu kesalahan mereka,
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan langkah untuk memperbaiki kesalahan mereka, mencari solusi untuk masalah, untuk membentuk disiplin positif. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu yang berupa hukuman. Identitas sukses yang berupa konsekuensi dan restitusi. Contoh sebuah hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini biasanya ada kata-kata seperti itu. Tidak nyaman untuk murid. Jadi hukuman itu tidak akan nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Hukuman itu nanti bisa berupa korban untuk mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif, agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi mungkin hanya ada di sekolah, di rumah itu sudah tidak ada lagi. Peraturannya adalah kamu harus. Kemudian murid akan membenci peraturan, itu yang berupa hukuman. Sedangkan konsekuensi hal yang terjadi biasanya sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan terima kasih. Murid-murid menghormati peraturan. Itu yang ada dalam sistem konsekuensi. Kemudian yang restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ini kata-kata yang bisa kita sampaikan ke anak. Waktu ada anak yang melakukan sebuah kesalahan. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Yang ketiga, keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuai yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, bersedia meninjau
kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau keyakinan kelas itu berasal dari anak-anak yang kita fasilitasi untuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Peraturan selalu dikembalikan, contohnya kata-kata dalam peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu berupa peraturan. Sedangkan keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan yang dituju, yang diinginkan, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai yang diharapkan menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu menghormati orang lain. Komitmen pada tujuan dari kelas tersebut. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang tua, menghormati orang lain, itu nilai yang dituju. Dilarang menggunakan narkoba, nilai yang dituju apa? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, nilai yang dituju menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker, nilai yang dituju kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai yang dituju adalah keselamatan dan keamanan. Ini contoh hasil penentuan kesepakatan kelas. Jadi anak-anak menuliskan dengan kalimat mereka sendiri dari apa yang mereka pahami tentang penjelasan kesepakatan kelas. Next. Ini contoh keyakinan kelas seperti yang di kelas 4 itu datang tepat waktu. Ini sudah rangkuman dari beberapa keyakinan kelas yang sudah dituliskan anak-anak. Dan yang di sebelah kiri itu contoh-contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Itu untuk kelas 1. Sedang untuk kelas 5 bisa juga ada contoh. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Jadi di sini terlihat ya, kelas 1 sama kelas 4 itu kata-katanya berbeda. Kalau yang kelas 1 yang mudah dipahami oleh anak-anak dalam fase kelas 1 atau kelas 2. Sedangkan keyakinan kelas yang kelas 5 itu kata-katanya juga lebih sesuai untuk anak-anak yang kelas tinggi, kelas 5, kelas 6. Untuk yang keyakinan kelas 7 juga berbeda lagi. Jadi bentuknya bisa beraneka ragam dalam penyusunan keyakinan kelas. Disesuaikan dengan apa yang ada, apa yang disampaikan anak-anak, dan itu kita ambil poin-poinnya dan perlu kita tempelkan. Kalau seandainya anak melakukan sebuah kesalahan, itu ada ini loh konsekuensinya kalau kamu melakukan kesalahan itu ini sudah menjadi kesepakatan kita semua. Next. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan,
kesenangan, dan penguasaan. Next. Untuk kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk disayang dan diterima. Di sini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk menjadi sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kesenangan juga kebutuhan kita. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Yang kelima adalah dalam budaya positif. Yang kelima tadi restitusi. 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol tersebut, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum. Guru menggunakan hukuman baik fisik maupun verbal untuk menerapkan disiplin yang berupa emosi negatif. Ini penghukum, kita sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Guru menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Yang ketiga, teman. Guru berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Posisi guru bisa negatif maupun positif. Yang keempat, pemantau. Guru sebagai pemantau. Di sini guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Yang kelima, ini harapannya guru sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. 5 posisi kontrol, yaitu guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Contoh, salah satu contoh yaitu guru berbuat sebagai penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk anak.
menyakiti, menyindir. Nah, itu kita sebagai penghukum, itu identitas gagal, kontrol dari luar. Kemudian pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Sedangkan sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Dan sedangkan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini ada tahapan perbedaan dari guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Tujuannya kita sebagai manajer. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu sebagai penghukum. Nanti hasil yang akan dicapai, hasil yang diperoleh memberontak. Anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian murid juga bisa berkata, biarkan saja, nanti juga dimarahi lagi. Dampak pada murid akan mengulang kesalahan. Sedangkan pada pembuat merasa bersalah, tadi seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, maafkan saya. Jadi akan ada tahapan yang berbeda di sini. Dampak pada murid merasa rendah diri. Kalau kita sebagai teman, kita akan membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Contoh kata-katanya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Itu kita sebagai murid, sebagai teman. Hasilnya apa? Anak akan ketergantungan. Kaitannya, murid meletakkan guru murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid akan berkata, saya pikir bapak, ibu, teman saya. Ternyata begitu. Dampak pada murid lemah, tidak mandiri, dan terganggu. Sedangkan sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Guru akan berkata, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau tidak diawasi, ya itu. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Dampak pada murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Tetapi kalau guru sebagai manajer, tadi guru berdua mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru akan berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya akan menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini pernyataan-pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, di sini siapa yang mengatakan, saya kecewa,
bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kamu selalu yang paling terakhir. Ini sebagai penghukum. Ada budaya positif yang keenam, restitusi. Ketiga, restitusi. Di sini ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Next. Sisi pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Next. Sisi kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing bagi sebagian guru. Namun, bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Contoh lain, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap yang baru. Next. Sisi yang ketiga tadi adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, ini langkah pertama. Dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, ini langkah kedua. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan
bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini contoh kasus. Di sini salah seorang siswa mengajak berbicara terus-menerus kepada temannya, teman sebangkunya. Padahal saat itu sedang menyelesaikan tugasnya. Next. Nah, ini contoh restitusi. Tadi Bunda terima laporan dari Mbak saya. Apa yang Mbak Safa lakukan saat belajar? Mbak Safa, apakah sudah sehat? Mau cerita dia? Dia bisa cerita. Menurut Mbak Safa, mengajar berbicara saat pembelajaran itu membantu apa? Apakah Mbak Safa tahu mengajak berbicara tentang saat pembelajaran selain mengganggu juga merupakan suatu usaha. Ibu juga pernah melakukan sebuah usaha. Jadi mari kita kerjakan masalah ini bersama. Mbak Safa pasti biasa. Mbak Safa mengajak berbicara Mbak ceria saat iya Mbak Safa, kita tahu pasti sangat menyenangkan mengajak berbicara teman saat pembelajaran. Namun yang Mbak Safa lakukan itu mengganggu dan merugikan orang lain. Coba masih ingat tidak dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Kita harus bersikap baik memberikan. Benar, apakah mengajak berbicara teman saat pembelajaran berarti Mbak Safa sudah melakukan keyakinan kelas tadi? Belum. Saat Mbak Safa mengajak berbicara teman saat pembelajaran, kamu mendapatkan sebuah kesenangan. Namun menurut dirinya, Mbak Safa bisa melakukan kesenangan dengan tetap bersikap baik dan tidak merugikan orang lain. Menurut Mbak Safa, bagaimana caranya? Betul sekali. Pasti itu akan lebih menyenangkan. Mari kita bersikap baik supaya tidak merugikan orang lain. Dan Mbak Safa saat istirahat dapat bercerita dengan teman-teman yang lainnya. Oke, sekarang Nah, ini hanya sebuah contoh yang pernah saya laksanakan di kelas saya. Semoga rekan-rekan bisa menerapkan budaya positif dari yang kegiatan-kegiatan tadi, dari wacana-wacana tadi sampai restitusi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga teman-teman semuanya bisa menjalankan dengan baik. Mau berpantun lagi. Pasangan istri namanya suami, saling sayang dan kolaboratif. Cukup sekian presentasi kami, moga dapat kesan positif. Malam-malam terkena batuk, anak
nonton Teletubbies. Kulihat teman-teman sudah ngantuk. Tenang saja, presentasinya sudah habis. Sekian, terima kasih teman-teman semua. Next, Mbak. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman, semuanya untuk kemajuan sekolah kita. Sekian. Waktu saya kembalikan kepada pembawa saya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Anastasia Martina Alfi Kurniawati. Masya Allah, luar biasa sekali ya untuk materi yang disampaikan pada siang hari ini mengenai budaya positif. Minta tepuk tangannya untuk Ibu Anastasia. Luar biasa. Acara yang terakhir yaitu penutup. Demikianlah rangkaian acara pengimbasan budaya positif pada siang hari ini. Mohon maaf apabila saya mengucapkan kata yang kurang berkenan selama menjadi pembawa acara. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru atas partisipasinya. Acara pada siang hari ini marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup acara pada siang hari ini menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan testimoni berkaitan dengan calon guru penggerak. Sebagai calon guru penggerak mempunyai tanggung jawab untuk mengimbaskan terkait dengan modul yang sudah dipelajarinya. Banyak pengimbasan yang sudah dilakukan oleh Bu Dina sebagai calon guru penggerak. Salah satunya adalah pengimbasan budaya positif. Pengimbasan budaya positif secara bertahap sudah dilakukan di sekolah ini dan membawa banyak perubahan positif dalam perilaku warga sekolah. Nilai-nilai kebajikan universal yang merupakan nilai-nilai yang telah menjadi kesepakatan bersama adalah tujuan mulia yang ingin dicapai oleh semua insan manusia maupun dalam sebuah lembaga. Nilai kebajikan yang sudah tertanam pada diri siswa antara lain toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai sesama, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, dan juga kepercayaan diri. Dengan komitmen bersama dan kesepakatan yang telah dibuat menjadikan siswa ini lebih bertanggung jawab pada sikap dan perilakunya. Murid-murid sudah mulai termotivasi untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang baik dengan motivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, mendapatkan penghargaan dari orang lain maupun keinginan untuk menjadi orang sukses sesuai dengan harapan dan juga menghargai diri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Harapan kami dengan adanya pengimbasan ini, siswa-siswa dapat lebih menyadari dengan sendirinya dan termotivasi untuk selalu berbuat kebaikan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tanpa harus melibatkan terlalu jauh 5 posisi kontrol dalam pelaksanaannya. Karena dengan nilai kebajikan tersebut dan penghargaan dari orang lain maupun keinginan untuk menjadi orang sukses sesuai dengan harapan dan juga menghargai diri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Harapan kami dengan adanya pengimbasan ini, siswa-siswa dapat lebih menyadari dengan sendirinya dan termotivasi untuk selalu berbuat kebaikan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tanpa harus melibatkan terlalu jauh 5 posisi kontrol dalam pelaksanaannya. Karena dengan nilai kebajikan tersebut, perilaku siswa dan budaya positif yang sudah terbentuk sejak awal tanpa harus melaksanakan hukuman sebagai pertanggungjawaban atas perbuatan diri siswa, namun diharapkan mereka sadar bahwa berbuat kebajikan itu merupakan sebuah kebutuhan untuk menjadi orang yang sukses, bertindak dengan tujuan yang jelas dan termotivasi dalam diri seperti dalam segitiga restitusi, sehingga harapannya mereka dapat mengaktualisasi dalam diri sebagai ekspresi tertinggi dari potensi individu dan memberikan kesempatan untuk mengenal diri sendiri secara terus-menerus. Demikianlah testimoni berkaitan dengan nilai kebajikan positif. Terima kasih. Wassalamualaikum.